Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam kebajikan. Shalom. Bagaimana kabarnya dari mahasiswa hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun dalam kondisi pandemi yang masih berlangsung hingga saat ini, semoga pada kondisi ini tidak menyurutkan kita untuk tetap terus belajar. Oke, kita lanjutkan. Pada sebelumnya kita membahas tentang sejarah-sejarah dari munculnya ilmu mikrobiologi. Kita juga membahas tentang arkeobakteri dan bakteri, kita bahas tentang jamur ya, dan yang terakhir kita bahas tentang virus. Nah, pada diskusi kita kali ini kita akan membahas tentang alga ya. Topik kita tentang alga, yang alga ini memang karakteristiknya unik banget ya, unik banget ya, dibandingkan dengan mikroorganisme yang lainnya ya. Bagaimana sih alga itu sebenarnya? Akan kita bahas, saksikan video ini hingga selesai, jangan kemana-mana. Kemudian perkembangbiakan dari alga ini ya, sama dengan mikroorganisme lainnya, perkembangbiakan dari alga ini ada yang secara aseksual, ada yang secara seksual ya. Kalau yang aseksual berarti tanpa peleburan gamet jantan dan gamet betina. Jadi pada perkembangbiakan secara aseksual terdiri dari 3. Yang pertama tunas, yang kedua pembelahan biner, ya, yang ketiga itu fragmentasi. Ya. Kalau pada tunas artinya mirip-mirip dengan perkembangbiakan pada khamir. Ya. Kalau tunas artinya ada tubuh induknya, kemudian dari tubuh induk itu akan muncul tunas baru yang lambat laun akan tumbuh berkembang dan menjadi besar. Ya. Kemudian pada pembelahan biner atau pembelahan seperti pembelahan sel biasa ya, berarti dari 1 sel menjadi 2 sel, dan umumnya ini terjadi pada sel-sel umumnya ya, sel-sel yang single sel saja ya. Dari 1 sel menjadi 2 sel yang sifatnya identik sama ya. Kemudian yang ketiga fragmentasi. Nah, fragmentasi ini umumnya terjadi pada alga-alga yang bentuknya seperti benang ataupun helaian seperti untayan-untayan ya. Jadi umumnya terjadi pada alga-alga yang bentuknya seperti rantai, seperti untayan ataupun benang-benang ya. Kemudian perkembangan secara seksual berarti perkembangan yang didahului dengan peleburan antara gamet jantan dan gamet betina ya. Nah, pada secara seksual ini terdiri juga dari 3. Yang pertama isogami, yang kedua anisogami, dan ogami. Ya. Pada isogami artinya peleburan sel gamet jantan dan gamet betina ya dengan ukuran yang sama ya, disebut dengan isogami. Jadi antara jantan dan betina ukuran tubuhnya sama. Ya. Berbeda dengan anisogami ya. Kalau anisogami itu jantannya lebih kecil daripada ketimbang betina. Jadi betinanya besar, jantannya ukuran tubuhnya lebih kecil, ya. Sedangkan yang namanya oogami ini betinanya ukurannya yang besar, ya. Betina ukuran besar, jantannya kecil, tapi yang betina ini tidak memiliki alat gerak sama sekali. Ya, sedangkan jantan punya alat gerak ya pada tubuhnya, sedangkan yang betina tidak mempunyai alat gerak. Nah, yang membedakan antara oogami dengan anisogami ya, pada oogami yang betina tidak punya alat gerak sama sekali, sedangkan yang pada anisogami yang betina ukuran juga besar tapi punya alat gerak ya. Jadi yang membedakan antara oogami dengan anisogami itu adalah ada atau tidaknya alat geraknya. Jadi itu pembeda dari antara anisogami dan oogami. Jadi secara umum ada 3. Yang pertama isogami, anisogami, dan yang ketiga oogami. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan tentang arti penting dari alga. Ya. Nah, pertama alga ini adalah sebagai sumber bahan makanan bagi biota laut dan freshwater ataupun air tawar. Ya, jadi karena alga ini mampu melakukan aktivitas fotosintesis, berarti di dalam tubuhnya, badannya itu memiliki banyak sekali nutrisi ya, vitamin, mineral, karbohidrat, dan lemak ya, sehingga fitoplankton ini ya sebagai sumber makanan bagi biota laut, tidak hanya pada ikan saja tapi
pada mikroorganisme yang berada di laut dan juga di air tawar. Kemudian sebagai sumber bahan makanan juga ya, seperti daerah Jepang, Korea dan daerah-daerah lainnya juga ya, menggunakan alga sebagai untuk meningkatkan nilai nutrisi, untuk meningkatkan nilai estetik ya. Contohnya itu pada onigiri ya, pada apa lagi ya, pada pembuatan sushi ya, itu juga menggunakan alga. Kemudian alga juga digunakan dalam pembuatan kosmetik ya, kosmetik untuk meningkatkan nilai estetik pada terutama yang digunakan oleh perempuan ya. Nah, jadi alga itu juga bisa digunakan sebagai dalam pembuatan bahan baku pembuatan kosmetik. Kemudian ada juga yang sifatnya itu dalam pembuatan, contohnya pada amplas ya. Pada amplas ini bahan yang digunakan itu berasal dari ganggang coklat. Ya, kalau tidak salah ganggang coklat, namanya itu disebut dengan diatom earth atau tanah diatom. Nah, ketika tanah diatom ini selnya mati, dia akan mengendap di bagian dasar. Nah, teksturnya keras. Nah, teksturnya keras tadi dapat dimanfaatkan dalam pembuatan, contoh itu ada amplas. Kemudian dapat memfiksasi nitrogen ya. Nah, kalau dapat memfiksasi nitrogen, biasanya alga ini habitatnya itu berada pada tanah. Ya, jadi dia juga berasosiasi dengan perakaran dari tanaman, dia nempel pada tanaman gitu ya. Nah, selain itu dia juga bisa mampu mengikat nitrogen dan diberikan ke tanaman sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan dari tanaman. Ada juga yang sifatnya itu memberi warna pada air ya, seperti oscillatoria. Ya, dia ini adalah ganggang merah ya, dia bisa digunakan sebagai pewarna alami. Ya. Kemudian ada juga yang sifatnya itu kalau dalam suatu ekosistem ya bisa terjadi ledakan, artinya pertumbuhan populasi alga itu meningkat ya, seperti yang kita bahas waktu pertemuan di virus kemarin ya, terjadinya alga bloom ya. Jadi alga bloom itu populasi dari alga itu sangat drastis meningkat ya, karena kondisi lingkungan yang cocok, kemudian ketersediaan makanan yang juga yang cocok ya, makanya terjadi populasi alga yang lebih tinggi populasinya dibandingkan dengan kondisi normal. Ada juga yang dapat menyebabkan penyakit ya, baik pada manusia juga ya, ataupun pada tumbuh-tumbuhan ya. Kalau pada manusia itu pernah dilaporkan penyakit radang sendi ya. Radang sendi ini sangat jarang terdengar ya, penyakit ini ya, karena alga yang menyerang manusia sangat jarang sekali terdengar ya. Silakan ada dari mahasiswa komen di bawah, mungkin pernah mengalami ataupun pernah mendengar tentang adanya alga yang bisa menyebabkan penyakit pada manusia ya. Kemudian penyakit pada tanaman itu penyakit cacar teh ya, cacar teh salah satunya juga bukan cacar teh, apa ya namanya ya, seperti bercak pada daun teh ya. Ini merupakan salah satu patogen penyebab penyakit pada tanaman. Kemudian yang terakhir itu ganggang juga bersifat sebagai perintis ya, artinya dalam kondisi lingkungan yang ekstrim, nah organisme lain masih belum bisa hidup pada lingkungan itu, nah alga ganggang bisa hidup pada daerah tersebut, kemudian tumbuh dan berkembang, dan lama kelamaan akhirnya lingkungan tersebut bisa ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang lainnya ya. Kalau tidak ada alga ya, organisme lain mungkin tidak bisa tumbuh ya. Jadi itu disebut dengan tumbuhan perintis, artinya sebelum adanya tumbuh-tumbuhan, manusia bahkan hewan yang bisa tumbuh di sana, alga sudah bisa tumbuh di sana ya. Jadi itulah salah satu contoh penting dari alga. Baik, terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir ya. Memang agak sedikit bosan ya, kita membahas di awal sejarah, kita membahas tentang virus, bakteri, jamur ya, archaeobakteri ya, dan hari ini kita juga membahas tentang alga. Mudah-mudahan tidak bosan, semoga bisa menambah
pengetahuan. Bagi yang ingin bertanya, silahkan di chat pada kolom chat di bawah, dan mungkin ada mahasiswa yang pengen melihat chapter per chapter dari bahasan kita tentang alga ini dapat dilihat pada box deskripsi di bawah. Terima kasih banyak sudah menyaksikan. Sampai ketemu di lain waktu dan bye bye.